Dikutip dari Blogspot Barsel, sejarah berdirinya Kalimantan Tengah GMTPS, wilayah Barito, Kapuas dan Kota Waringin sangat kaya akan sumber daya alam, sudah. Namun sayang selama tergabung dengan Kalimantan Selatan, tak menikmati hasil kekayaan itu. Dalam kondisi memprihatinkan ini, muncul keinginan tokoh Dayak untuk memiliki provinsi sendiri yang terpisah dari Kalsel. Keinginan terbentuknya provinsi sendiri ini menghasilkan Serikat Keharingan Dayak Indonesia, SKDI, tanggal 20 Juli 1950 di Desa Tangkahen. Sahari Andung merupakan ketuanya. Dalam Kongres SKDI di Desa Bahu Palawa tanggal 15-22 Juli 1953, muncul keinginan masyarakat Dayak agar diberikan daerah otonom lepas dari Kalsel. Kongres tersebut mengeluarkan mosi nomor 1/1953 tanggal 22 Juli 1953 yang isinya mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Kalteng sebelum pemilu 1955 dengan wilayah meliputi Kabupaten Barito, Kapuas dan Kota Waringin. Namun, mosi itu tak ditanggapi oleh Mendagri masa itu. Desember 1955 di Jakarta, Kongres Rakyat Seluruh Indonesia, KRSI, dilaksanakan. Ini merupakan kesempatan masyarakat Dayak menegakkan kembali tuntutannya. Tetapi, sekali lagi, tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi pemerintah pusat. Kongres tersebut hanya menyetujui pemekaran Provinsi Kalimantan menjadi 3, yaitu Kalbar, Kalsel dan Kaltim. Wilayah Kalteng, Barito, Kapuas dan Kota Waringin berada di bawah Kalsel. Alasan pemerintah pusat saat itu, Kalteng belum mampu membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai daerah otonom dan keadaan keuangan negara masih belum mengizinkan membentuk provinsi baru. Sumber daya manusia, SDM, di wilayah ini terutama tenaga terampil dan terdidik untuk tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga dinyatakan masih kurang. Masyarakat Dayak Kalteng sangat menyesalkan pidato radio Mendagri yang menyatakan belum saatnya dibentuk Provinsi Kalteng karena penduduknya baru mencapai sekitar 500.000 jiwa. Dikatakan pula suku Dayak belum menjadi suatu komunitas yang memiliki ketetapan hidup masyarakat yang mapan dan belum ada kaum intelektualnya. Sebenarnya alasan itu sangat lemah dan dicari-cari. Demikian sekilas isi buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kalteng yang ditulis DRSF Sion Ibat dan Cornain Lambung SMHK ini. Meskipun tuntutan tak dipenuhi, semangat untuk mencapai provinsi otonom tetap tertanam di hati masyarakat Dayak saat itu. Di satu sisi, tokoh Dayak menggelar konser rakyat Kalteng yang dipelopori Mahir Mahar. Di sisi lain, para pemuda di bawah pimpinan Christian Simbar alias Surya Mapas bergelar mandulin tengah berjuang mengangkat senjata melalui gerakan Mandau Talawang Pancasila, GMTPS. Anggota GMTPS bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena itu, GMTPS disinyalir oleh pihak keamanan sebagai gerakan yang membuat keamanan tak stabil. Momentum ini digunakan Kongres mendesak pemerintah pusat agar segera membentuk Provinsi Kalteng. Kongres Rakyat Kalteng kemudian digelar di Gedung Chun Hwat Sung Hui, Jalan Pangeran Samudra Banjarmasin tanggal 25 Desember 1956. Sementara Kongres berlangsung, pasukan GMTPS melakukan perjuangan bersenjata di daerah pedalaman. Sejak arena Kongres, Sahari Andung sudah menduga akan ada penangkapan.
Dugaan itu betul karena sekembalinya dari Kongres, Sahari Andung, Willy Jimat dan Robert Bana ditangkap di tempat masing-masing oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke penjara Teluk Dalam, Banjarmasin selama 3 bulan. Tanggal 19 Oktober 1953, markas induk GMTPS di Desa Bundar diserang aparat kepolisian Buntok sehingga menimbulkan korban warga sipil, yaitu Tina, murid sekolah rakyat SR, yang mati meninggal di tempat. Getuk dan Nyurek, masyarakat, mengalami luka serius. Akibat serangan polisi, 86 anggota GMTPS dipimpin Christian Simbar melakukan serangan balik terhadap markas kepolisian Buntok pada 22 November 1953. Pertempuran itu membawa banyak korban baik dari aparat keamanan, pegawai negeri, masyarakat sipil maupun GMTPS. Markas polisi dikepung dari 2 jurusan, sehingga tak ada jalan keluar dan banyak dari mereka yang jadi korban, tulis kedua penulis pada halaman 22. Pemilu 1955 menghentikan kegiatan fisik GMTPS karena tak ingin dikatakan sebagai pihak yang membuat kekacauan. Pasca pemilu, kontak senjata kembali terjadi. Antara lain di Pujon pada November 1955, kontak senjata di Desa Madara dengan TNI, Desa Butong, Desa Hayaping dan Desa Lahai. Dalam bentrok fisik tentara dan GMTPS di Hayaping pada 15 Desember 1955, Rusineceit yang istri Christian Simbar menjadikan dirinya umpan untuk ditangkap Batalion 605 sehingga pasukan GMTPS dapat menghindar dan menyelamatkan diri. Kegiatan fisik GMTPS semakin meningkat pada 1956 karena belum ada tanda-tanda keseriusan pemerintah membentuk Provinsi Kalteng. Kontak senjata dengan aparat keamanan sering terjadi. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Mendagri tanggal SK nomor U344124 tanggal 28 Desember 1956, kantor persiapan Provinsi Kalteng mulai dibentuk terhitung 1 Januari 1957. Pemerintah pusat melalui siaran radio juga meminta agar kontak senjata dihentikan. Panitia Penyelesaian Korban Kekacauan Daerah PPKKD Kalteng yang diketuai Mahir Mahar dibentuk. Tugasnya melakukan pembicaraan dengan GMTPS. Tanggal 1 Maret 1957, terjadilah perundingan di Desa Madara, Buntok. Perundingan menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain pembentukan Provinsi Kalteng dengan wilayah meliputi Kabupaten Barito, Kapuas dan Kota Waringin dapat disetujui pemerintah. Tidak ada tuntutan hukum atas semua korban, baik dari pihak GMTPS maupun pihak aparat keamanan dan penyaluran anggota GMTPS yang berminat menjadi tentara, polisi atau pegawai negeri. Kemudian, bantuan modal bagi anggota GMTPS yang ingin berusaha sesuai keahliannya dan penyerahan senjata GMTPS kepada pemerintah melalui upacara adat. Akhirnya pada tanggal 23 Mei 1957 terbentuklah Provinsi baru Kalimantan Tengah. Kalteng adalah satu-satunya provinsi yang dibentuk dengan UU darurat. Pembentukannya merupakan titik temu antara tuntutan masyarakat Dayak baik melalui perundingan maupun pergerakan bersenjata GMTPS. Setiap tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalteng, tulis Sion Ibat dan Cornain Lambung. Setelah Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk pada 23 Mei 1957, yang ditunjuk menjadi gubernurnya adalah RT Amilono, yang kebetulan juga adalah gubernur Provinsi Kalimantan.
Baru setahun lebih kemudian, yakni pada 30 Juni 1958, Cilik Riwut diangkat Mendagri sebagai Gubernur Kalteng. Bila tanggal 23 Mei 1957 merupakan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah.